Halo Warta People, berjumpa lagi dengan saya Pran Bernat di program podcast nomor 1 di Kalimantan Tengah, apalagi kalau bukan Warta Bicara. Nah, hari ini saya ditemani dengan tamu saya yang sangat luar biasa pastinya. Ada Bapak AKBP Suwarno dari Kabak Binopsnal di Telantas Polda Kalteng. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ya, ada Bapak Iwayan Sarman, perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Apa kabar Bapak? Kabar baik, terima kasih. Dan yang terakhir ada Mas Imam Parmutih Basar dari BEM UPR. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Ya, oke. Nah, Warta People, hari ini kita akan membahas tentang peraturan lalu lintas adalah hal yang wajib diperhatikan bagi pengguna jalan maupun pejalan kaki atau yang menggunakan kendaraan. Nah, di Lantas Polda Kalteng selalu memberikan edukasi dari berbagai program melalui dari razia kepatuhan, razia telabang, dan media sosial. Nah, kali ini Warta Bicara akan membahas santai bersama narasumber tentang hal-hal menarik tadi. Nah, ke Bapak Suwarno nih, saya pengen tanya nih Pak, menurut Bapak itu apa sih Pak pelopor keselamatan berlalu lintas? Menurut Bapak apa sih Pak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pelopor daripada keselamatan sendiri adalah kepedulian ya, kepedulian daripada kesadaran seseorang untuk membentuk tentunya karakter berbudaya di sini tertib berlalu lintas khususnya di jalan raya, karena jalan raya itu milik umum, milik bersama, jadi kita harus jaga toleransi untuk kebersamaan yang tentunya untuk keselamatan kita bersama. Nah Pak, etika berlalu lintas yang baik di jalan raya itu kira-kira kayak gimana ya Pak? Untuk etika sendiri berlalu lintas yang baik, misalkan seperti contoh kita dalam berkendara, baik itu kendaraan bermotor, roda 2 ataupun mobil, kita jaga jarak tentunya dengan sesama pengguna kendaraan yang lainnya. Kemudian lagi kita tidak boleh ugal-ugalan di jalan, merasa kendaraan kita ini kendaraan terbaru lah. Kita pakai misalkan Kawasaki Ninja dengan CC di atas rata-rata, kita nggak mau bertoleransi di jalan. Kita CC-nya besar, ngebutlah kita melebihi kecepatan yang ada di atas rekan-rekan yang ada di samping kiri, samping kanan kita, itu pun tidak boleh. Kita sesama pengguna jalan saling menghormati, saling menghargai, begitu. Kemudian kita tetap taati rambu-rambu yang ada di jalan. Kalau memang di traffic light itu misalkan sudah lampu kuning, yaitu saatnya kita harus waspada untuk berhenti. Jangan digas ya. Iya, biasanya kita ngegas nih biar cepet ya, biar nggak sempat ke lampu merah. Mungkin faktor buru-buru, ada yang mau dikejar, mau nggak mau kita tancap gas, yang tentunya bahaya. Itu nggak baik ya Pak ya? Iya, nggak baik lah. Jadi jangan begitu ya, kita rambu-rambu yang ada kita taati. Kemudian kita memakai lajur jalan pun harus tahu posisinya. Kalau memang kita mau atau ada rencana belok ke kanan misalkan, ya kita harus memposisikan di lajur kanan, sehingga apabila kita berbelok arah ke kanan, kita tidak memotong lajur daripada rekan-rekan pengendara yang lain. Begitupun juga atau kita pakai jalur misalkan mau berkendara yang lurus, ya kita gunakan di lajur tengah atau di lajur kiri kalau kita mau berbelok kiri. Gitu. Pak, saya pengen tanya nih Pak, kan kalau di Palangkaraya itu biasanya ya lajur kanan itu lajur mobil, lajur kiri lajur motor. Ini bener nggak sih Pak, pemahaman saya kayak begini Pak? Untuk pembagian lajur sendiri, memang kita sudah diisyaratkan di situ, mau mobil, mau sepeda motor, tentunya kalau mau akan berbelok arah ke kanan harus kita
memposisikan diri di sebelah kanan Kanan. dulu menggunakan lampu sen, jangan mendadak. Iya, Nah, untuk kecepatan sendiri memang kecepatan untuk kendaraan bermotor misalkan roda 2 itu mungkin agak sedikit dengan mobil, ya tentunya yang diutamakan di sebelah kanan adalah mobil, kemudian lajur di sebelah kiri untuk kendaraan bermotor. Karena kalau mobil ditaruh di sebelah kiri dan biasanya kalau ada pengereman apa, kasihan nanti pengendara iya, betul. beroda 2. Kalau roda 2 itu saya perhatikan sendiri sifatnya lebih fleksibel Baik. dibandingkan dengan Roda mobil empat, ya, roda ya, benar. 4 begitu. Ya, betul. Oke, baik. Saya akan lanjut ke Pak Wayan nih. Ya, siapa? Ya. Kira-kira Pak, kalau dari Disdik sendiri itu ada program nggak untuk masalah berlalu lintas? Ya. Ya, baik. Terima kasih. Terkait dengan program keselamatan berlalu lintas Baik. dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tentunya. Ini menyambut baik apa yang dikatakan oleh Pak Suwarno tadi. Yang paling penting di situ sebelum program kita laksanakan, bagaimana sekarang mewujudkan berkendara itu harus 3 aspek itu yang menurut saya yang cukup penting tadi yang sudah disampaikan tadi. Tentu bagaimana bertoleransi, bagaimana berempati, kemudian karakter ini juga yang paling penting. Baik. Sehingga keselamatan itu menjadi kita berempati kepada orang-orang yang berada di sekitar kita berkendara. Nah, oleh sebab itu Dinas Pendidikan tentu sudah menjalin beberapa tahun yang lalu itu saya masih ingat menjalin dengan Polda Kalteng juga ada MOU yang sudah dilakukan. Nah, hanya memang dari MOU itu ketika karena Dinas Pendidikan ini memiliki yang justru pelanggar yang saya katakan paling banyak itu adalah dari jenjang pendidikan SMA, SMK yang memang ada beberapa anak-anak kita ini yang belum umurnya 17 tahun, belum memiliki SIM. Nah, ini tentu sekaligus juga dia otomatis pemahamannya yang penting ini ngebut dulu sampai. Nah, oleh sebab itu ini memang mendesak untuk programnya itu memang bentuknya itu adalah sosialisasi yang Dinas Pendidikan sudah lakukan terkait kemarin juga di kegiatan MPLS itu juga masa pengenalan lingkungan sekolah itu di Satuan Pendidikan. Kebetulan saya juga merangkap di Kepala SMA Negeri 2 Palangkaraya. Sekaligus saya juga bisa sedikit untuk memberikan arahan kepada anak-anak yang pelan-pelan kita rajia anak-anak yang kelas baru masuk ini yang kita sudah diingatkan oleh pimpinan Pak Kadis tentunya itu jangan sampai sudah toleransinya itu tidak menggunakan sepeda motor. Baik. Ya, sosialisasi itu yang paling penting yang terus kita genjot ke masing-masing satuan pendidikan agar itu diimplementasikan secara rutin tentunya. Ada bentuk-bentuk sekolah yang telah mulai menyampaikan ke anak-anak yang belum cukup umur tolong minta diantar oleh orang tua supaya mengurangi tadi itu hal-hal yang di jalan raya itu karena sesuatu itu pasti semua akan ingin cepat, ingin ngebut, ingin mendahului orang lain. Nah, sehingga ini sangat penting sekali untuk kita lakukan sosialisasi dan Dinas Pendidikan itu menghimbau kepada pimpinan satuan pendidikan itu untuk segera melakukan atau sudah melakukan tetapi diperkuat lagi bentuk-bentuknya dalam sosialisasi dan sekaligus juga nanti mohon izin kita akan kerjasama terus dengan Polda, dengan pihak-pihak yang untuk memberikan penjelasan langsung di sekolah-sekolah di satuan pendidikan yang kita miliki. Saya ada pertanyaan nih Pak, gimana kan kalau sekarang ini ya kebiasaan kita itu kan anak-anak SMA, apalagi kelas 1 SMA sudah diperbolehkan pakai motor. Biasanya ini udah kebiasaan lah ya, udah kebudayaan lah ya di kita. Cuman kan masalahnya anak kelas 1 SMA ini mereka usia yang belum bisa dapat SIM 15 tahun, 16 tahun. Nah, ini kan jadi dilema nih Pak. Gimana kita mau nilangnya, gimana nanti mereka berangkat sekolahnya gimana? Nah, ini gimana nih Pak? Kalau dari Pak Suwarno sendiri gimana nih Pak? Kalau kayak begini Pak? Untuk belum cukup umur ya tadi yang Mas Pran sampaikan di Direktorat Kepolisian Lalu Lintas sendiri seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wayan untuk dari tingkat Mabes untuk Korlantas sendiri sampai dengan tingkat daerah ada MOU kita dengan Dinas Pendidikan tadi disampaikan juga sama Pak Wayan. Jadi kita
kita kembangkan di sini, ada semacam kurikulum. Nah, kurikulum yang sifatnya pengenalan kepada adik-adik kita yang ada di sekolah dasar sampai dengan menengah, di mana dalam kurikulum tersebut akan diberikan materi-materi berkaitan dengan tertib, tentunya ya, tertib berlalu lintas. Di situ banyak banyak faktor dan materi-materi yang disampaikan, seperti berpengendara yang baik itu harus gimana, menjaga toleransi di jalan harus gimana, dan lain sebagainya. Dengan dimaksudkannya kurikulum tersebut kepada anak-anak kita yang lebih dini, semoga sesampainya nanti ya anak didik di tahapan berikutnya di sekolah menengah tingkat atas, saatnya dia berkendara bisa kita ciptakan, semoga bisa jadi pengendara atau berlalu lintas dengan baik di jalan raya. Tentunya harapannya begitu Pak Wayan ya. Iya. Ini betul nih Pak. Iya. Izin saya teruskan Iya, ya. betul, boleh. Jadi Pak Frans begini dan Pak Suwarno ya. Apa yang sudah dipaparkan oleh beliau ini tentu poin pentingnya adalah bagaimana sekarang MOU yang sudah terjadi antara dari Polda Kalteng khususnya di Dirlantas ya Pak ya, untuk sekarang memperkuat kembali kepada MOU itu yang sudah dirancang dalam bentuk kurikulum. Kurikulumnya ini harus dikuatkan kembali, mana yang bisa kita integrasikan di dalam mapel-mapel tertentu, khususnya yang sangat dekat itu adalah guru-guru khususnya yang mengajar di pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila ini karena itu ada undang-undang, ada pelanggaran-pelanggaran yang itu tentu akan nanti memperkuat bahwa ada berapa JP yang nanti akan bisa disampaikan. Kita dorong benar dengan guru-guru PPKN karena terkait langsung, sehingga apa yang sanksi, ada pelanggaran ketika anak-anak tidak menggunakan SIM, belum cukup umur, kemudian dia memakai kendaraan. Tentu karena pagi itu kita menyambut anak-anak datang, kita sekaligus konkretnya di samping nanti akan ada pembelajaran intrakurikuler di depan jam 6.15 itu kita sudah nyambut anak-anak 6.30. Berarti disinilah sekaligus kita menghimbau kepada semua guru-guru, sekaligus mengingatkan ketika anak kelas 10 kita tahu, nah ini belum cukup umur, belum boleh. Nah, kalau masih teguran lisan itu tidak diindahkan, tentu kita akan tingkatkan Pak. Nanti akan teguran tertulis, kemudian kita panggil orang tuanya, sehingga di sini ada komunikasi lebih lanjut. Tidak hanya dari selesai MOU, kemudian kita betul-betul tindak lanjuti di dalam integrasi ke dalam KD-KD ataupun capaian-capaian pembelajaran itu di kurikulum Merdeka yang baru ini, sehingga terimplementasi jelas. Anak akan kita tegur, teguran pertama, kedua, kemudian nanti meningkat ke pemanggilan orang tua supaya ditandatangani. Artinya tanggung jawab ini kita serahkan kembali ke orang tua. Nah, itu tentu yang akan menjadi suatu pekerjaan besar barangkali ini Pak ya, untuk menjadikan itu. Kalau saya lihat benar itu sudah di pendidikan Pancasila itu sangat cocok Pak untuk integrasi dari KD yang akan kita ataupun CP yang akan kita telaah nanti diajarkan di dalam pembelajaran intrakurikulernya. Begitu kira-kira itu. Memang sudah jadi kebiasaan ya. Jadi udah SMA kelas 1 udah boleh nih pakai motor. Walaupun usianya kan belum bisa dapat SIM nih. Oke, nah sekarang saya mau lanjut ke Mas Imam nih. Nah, dari BEM UPR ya. Menurut Mas Imam sebagai perwakilan mahasiswa, gimana sih tanggapannya untuk pengendara-pengendara yang ada sekarang di Palangkaraya? Menurut Mas Imam bagaimana? Oh iya, terima kasih Bang. Menurut saya ya, melihat dengan aktual di lapangan, kalau di Palangkaraya ini kan sangat berbeda jauh gitu kalau dibandingkan dengan kota-kota yang padat penduduk seperti di Pulau Jawa atau tetangga kita di Kalimantan Selatan begitu. Cuman ya di Palangkaraya ini melihat kelonggaran tersebut juga ada banyak sekali gitu. Pengendara-pengendara yang dalam tanda kutip nakal, yang kadang kebut-kebutan di jalan, tidak memakai helm, dan masih banyak gitu terlihat anak-anak di bawah umur yang ikut berkendara di jalur umum gitu atau di jalan raya. Dan ini sangat-sangat
membahayakan sebenarnya, tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tapi juga membahayakan orang lain gitu. betul. Nah, yang ini yang sebenarnya menjadi tugas penting ya, tidak hanya mungkin pihak kepolisian, pihak dinas pendidikan, tapi kita semua gitu, bagaimana kita bisa menciptakan iklim di masyarakat itu memang taat berlalu lintas, tidak melanggar dan lain sebagainya. Mungkin begitu, Bang. Oh, kalau di UPR sendiri Mas, itu udah ada nggak program pengenalan berlalu lintas, etika berlalu lintas gitu? Nah, selama saya berkuliah ya, dari itu memang belum ada kita di sana gitu. yang secara khusus membahas tentang bagaimana etika berlalu lintas, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan segala macam. Dan harapannya memang kan kita sebagai mahasiswa juga bisa membantu mengedukasikan itu kepada masyarakat secara umum. Kita bisa juga mempunyai peran penting gitu, menciptakan kondisi masyarakat yang ideal dalam berlalu lintas itu sendiri. Oh, oke, baik. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Suwarno ya. Oke, balik lagi mungkin saya akan tanya ke Pak Suwarno nih Pak ya. Saat kita berkendara tuh Pak ya, selain alat keselamatan, selain rambu lalu lintas, kira-kira apa lagi ya yang harus kita perhatikan ya Pak saat kita berkendara di jalan? Saat kita berkendara di jalan memang ada beberapa faktor di situ yang harus kita perhatikan. Seperti contoh faktor dari personnya sendiri. Kita selaku pemakai kendaraan bermotor, kita pengemudinya, tentunya yang perlu kita perhatikan ya seperti contoh, kalau kondisi kita saat itu ya mungkin sedang sakit atau baru saja mungkin minum obat-obatan dari dokter yang tentunya biasanya ada beberapa obat-obatan tertentu yang kita tidak di situ biasanya dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor itu. Betul. Ya kita ya harus apa ya? Kita harus tahu itu, kalau memang SOP-nya begitu ya kita jangan langgar itu. Kalau memang kondisinya kita lagi pusing mungkin atau kondisi yang lain nggak memungkinkan, tidak usah kita paksakan. Nah, itu mungkin salah satu contohnya lagi. Kemudian lagi untuk kendaraannya sendiri ya tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan di sini harus kita rencanakan ya sebelum kita berangkat. Ya seperti contoh apa itu, kekencangan daripada anginnya harus diperhatikan. Ya kemudian lagi ya kalau misalkan dulu saya masih sekolah itu kadang yang kurang saya perhatikan ya kadang mungkin karena uang saku terbatas. Ini BBM kadang, BBM nggak kita cek, asal jalan aja lah. Oh ini masih bisa, itu jangan juga. Ya nanti di jalan ya kalau deket dengan penjual atau pom bensin setempat, kalau nggak ada kan akan merepotkan kita sendiri. Apalagi kalau mogok di tengah jalan. Itu lebih riskan lagi kan begitu. Kemudian lagi ya untuk di jalan raya tentunya kita harus taati rambu-rambu yang ada. Kalau memang di rambu-rambu tersebut mengisyaratkan kita harus berhenti, ya berhenti. Atau sebaliknya harus berjalan kan begitu. Biar apa itu mematuhi rambu-rambu yang ada, tentunya kita bisa saling menjaga. Kita mematuhi SOP di jalan raya, tidak menimbulkan kemacetan dan lain-lain. Ini kan soal rambu-rambu nih Pak. Nah, seringkali saya lihat kalau di Palangkaraya itu kan ada marka jalan yang garis putus-putus dan garis yang sambung lurus. Iya. Ini kan banyak yang salah nih orang ini. Kira-kira bedanya apa sih Pak? Bisa dikasih tahu nih buat penonton kita Pak? Ya memang di sini ya kita masyarakat di sini Kalimantan Tengah ya. Jadi kadang masih ada dari rekan kita belum tahu itu ya, kita maklum. Kita luas sekali loh ya. Iya, betul. Kalimantan Tengah sendiri 1,5 kali Pulau Jawa. Pulau Jawa kalau saya lihat itu sudah luas. Ternyata di sini luas. Jumlah penduduknya kita di sini tidak berfokus di Palangkaraya. Berbagai macam daerah yang jauh-jauh. Ya ini kadang di jalan raya nggak langsung kita kita
oh adik salah, oh bapak salah. Enggak, tetap kita ingatkan, ini loh kita edukasi di jalan. Ini gunanya misalkan marka putus-putus. Ini untuk pembelah lajurnya di sini biar masyarakat bisa membedakan di lajur yang mana dia boleh maju, mengendalui di mana. Ini batasan marka tengah antara lajur yang berlawanan dengan kita. Kalau gitu. putus-putus berarti dia nggak boleh mendahului ya Pak? Kalau putus-putus boleh mendahului. Kalau yang garis lurus berarti nggak boleh. Iya, Kadang-kadang itu juga salah. batasan. Banyak yang salah. Untuk hal yang seperti itu. Tujuannya untuk membedakan itu kan kadang dikasih apa namanya blok beton gitu. Kalau blok beton kan pasti itu. Oh itu batasannya kan nggak mungkin dilewati juga. Gitu. Oke, sekarang saya mungkin mau tanya lagi ke Pak Wayan nih Pak. Kenapa ya Pak pendidikan berlalu lintas itu penting dipahami oleh pelajar Pak? Ya, terima kasih. Ini kembali menguatkan juga dari Pak jawaban Pak Suwarno tadi. Ya, tentu kenapa ini penting? Pengguna jalan kita, jumlah anak-anak kita ini. Anak-anak usia sekolah ini kan ya jam-jam sibuk itu yang mendominasi. Bayangkan sekarang jam 6 sampai jam 7 ya. Ya, jam-jam 7 itu Pak ya. Didominasi itu anak adalah sekolah. didominasi oleh anak-anak sekolah dan tentu diiringi dengan kita-kita yang berangkat ke kantor. Berangkat kerja, ya. Ketika tadi jalannya ini sudah ada garis kuningnya itu garisnya tidak putus-putus. Artinya garisnya nyambung tebal begitu ya. Nah, ketika itu kita mencoba mendahului, berarti nanti ini kan ada sesuatu konsep yang belum kita pahami. Betul tadi dari BEM mengatakan ya, kita ini luas. Ya. Jadi kita boleh ngambil ke kiri, ngambil ke kanan, karena jalan kita juga masih lebar. Tetapi ketika itu sesuatu yang harus kita pahami, maka inilah ujung tombaknya sebetulnya. Bagaimana anak-anak kita itu dari usia dia dini, dia harus diberikan pemahaman yang benar, sehingga apa? Harapannya adalah dari siswa menjadi mahasiswa, menjadi apa ini Pak, masyarakat kembali. Harapannya dia adalah karakternya ini konsisten untuk bertoleransi, berempati dan apa, menghargai keselamatan orang lain di dalam berjalan. Karena nanti kalau sudah kita berikan pemahaman pun ketika ada godaan, wah ini harus segera ini ditelepon sambil nelpon juga di jalan. Harus buru-buru ini yang menjadi apa? Pemahaman itu yang menjadi penting, diimbangi dengan ketika dia sudah paham, harapannya dia akan bisa melaksanakan itu sesuai aturan. Bagaimana kalau dia tidak paham? Nah ini yang kadang-kadang orang yang baru datang di sekolah itu wajib kita berikan pemahaman dan syukur-syukur nanti kita akan membuka diri. Ya ini sekaligus ya atas nama Dinas Pendidikan SMA 2 siap untuk menjadi pelopor ya Pak untuk nanti bagaimana mengintegrasikan beberapa kompetensi-kompetensi yang akan diperlukan kepada anak-anak itu supaya sejak awal anak-anak kita itu sudah memiliki pemahaman dan sangat penting pemahaman itu agar menjadi kebiasaan, menjadi budaya untuk dia tertib di dalam berlalu lintas. Itu barangkali Pak. Baik, luar biasa sekali Pak. Ya, sekarang saya mau lanjut ke Mas Imam nih. Menurut Mas Imam, yang Mas Imam lihat ya sebagai seorang mahasiswa, kendala dari pelajar-pelajar ini tuh untuk bisa taat berlalu lintas. Menurut Mas Imam, kira-kira apa Mas? Oke siap Bang. Jadi yang pertama ya, ini kita balik lagi gitu melihat keadaan sosial kita pada hari ini, bahwa memang banyak orang-orang tua yang memang mengajari anaknya berkendara, tapi memang usianya yang belum cukup gitu untuk layaknya berkendara di jalan raya. Misal ada yang 16 tahun ke bawah lah usia SMP, SMA yang memang sebetulnya belum bisa untuk mendapatkan SIM. Nah, ini yang menjadi menjadi perhatian kita bersama sebenarnya. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana kan maraknya pelanggaran itu karena memang mereka tidak mengetahui, tidak paham gitu, dan mungkin belum tahu apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya dihindari, apa yang boleh, apa yang tidak gitu kan. Mungkin juga pemahaman di rambu-rambu juga masih kurang gitu. Dan ini yang memang harus terus didorong bagaimana
mereka ini ada pemahaman sejak dini gitu, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kemudian hari bisa diminimalisir sekecil mungkin, begitu Mas. Baik, luar biasa. Berarti butuh sosialisasi yang lebih masif lagi ya? Ya, sebenarnya itu kita butuh sosialisasi. Ya barangkali ya yang kita lihat sekarang juga sudah masif memang sosialisasinya. Tapi mungkin di dalam tahap-tahap itu ada kendala-kendala yang memang menyebabkan sosialisasinya tidak sampai ke akar rumput begitu. Sehingga pemahamannya belum masuk semua. Dan ini yang menjadi tantangan bersama sih menurut saya, Pak. Tantangan kita semua gitu. Baik. Nah, kalau gitu Pak Suwarno, kira-kira program dari Polda Kalteng sendiri itu apa ya Pak? Terkhusus untuk misalnya mengatasi banyak nih ya orang-orang masyarakat yang nggak ngerti rambu-rambu Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan juga. Saya sekalian menjawab ini masukan yang sangat-sangat bagus dari adik kita, dari rekan kita BIM UPR. Untuk di Direktorat Kepolisian Lalu Lintas sendiri ada program Dikmas Lantas yang isinya mungkin terjabarkan tadi, mungkin di usia dini tadi dijawab oleh Bapak kita Pak Wayan sudah menyampaikan akan ada edukasi atau kurikulum untuk anak-anak usia dini, kemudian untuk anak-anak pelajar tingkat menengah, untuk komunitas-komunitas yang lain tentunya ada juga, baik itu pelajar maupun mahasiswa dan komunitas-komunitas tertentu yang ada di lingkup Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini pada umumnya. Nah, di sini kita sudah mulai, baik itu dari misalkan untuk komunitas mungkin ada Vespa. Nah, kemudian tadi ada dari rekan kita dari UPR lagi itu ada semacam komunitas jeep ya, off-road, itu ada juga nanti. Namun di sini memang kita masih perlu kajian ulang seperti Mas Imam sampaikan tadi itu, memang harus menyentuh sampai dengan akar rumputnya gitu Mas Imam ya. Ya itu memang ada CB-CB kita, cara bertindak kita yang kita kembangkan, kita maksimalkan gimana caranya biar sampai ke akar rumput tentunya. Yang itu pun tidak mudah, tapi kita harus berupaya. Karena kita diamanahkan oleh negara untuk bekerja dengan tugas pokok tersebut. Harus selalu kita evaluasi untuk ke sana. Dan sementara ini seperti contoh untuk pengenalan lingkungan Pak ya, Pak Wayan ya. Apa tadi? Lingkungan sekolah. Lingkungan MPLS. Ya, masa pengenalan. Atau kalau dulu saya jadul itu ospek gitu. Kemudian lagi mos, dulu ospek ya. Mulai kita upayakan, kita kenalkan ya kepada anak-anak kita, adik-adik kita, pelajar mahasiswa. Tentunya bekerja sama dengan Diknas, dengan dari perguruan tinggi, dari tingkat sekolah menengah tingkat atas, menengah itu kita upayakan begitu Mas Wayan. Baik, terakhir mungkin saya akan minta tanggapan dari Mas Imam, Pak Wayan, sama Pak Suwarno tentang etika berlalu lintas ya, keselamatan berlalu lintas. Mungkin mulai dari Mas Imam, pesannya buat masyarakat tentang tertib berlalu lintas, bisa tolong disampaikan. Ya, terima kasih Bang. Jadi pesannya untuk kita tertib berlalu lintas juga bagaimana kita menjaga gitu kan 3 aspek tadi, dari toleransi sampai kepada kita pemahaman kita di jalur gitu, empati kita bagaimana. Nah ini yang memang harus kita tanamkan mindset seperti itu, karena kan kadang di jalan itu kan ada orang yang tidak bertoleransi dengan ngebut-ngebutan di jalan dan segala macam. Kita ketika berkendara gitu timbul-timbul ada yang melesat laju gitu di samping kita, reaksi kita tuh pasti kaget gitu, dan ini yang bisa membahayakan, tidak bisa membahayakan bagi pengendara lain juga. Dan mindset di masyarakat kan sekarang kayak gini Bang, yang saya tangkap itu banyak yang bilang
kalau bukan kita yang nabrak orang, orang yang nabrak kita gitu. Nah ini menurut saya juga pemahaman yang salah sebenarnya, sangat-sangat salah. Baik. Karena memang kita sama-sama menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menjaga bagaimana sama-sama aman lah kita di jalan. Karena ya kadang-kadang kita selalu menyuarakan gitu, hati-hati di jalan, tertib, karena keluarga kita menunggu di rumah gitu. Mungkin ya dengan cara kita berbenah itu dari diri sendiri dulu gitu kan, baru juga kita mengedukasi, mensosialisasikan ke masyarakat bagaimana yang lain bisa mengikuti gitu, kalaupun kita juga seorang pelanggar gitu. Nah, mungkin berbenahnya dari diri sendiri dulu. Tadi kan ketika berkendara memakai sepeda motor, kita memakai helm, diklik gitu kan. Ini kan hal yang simple, tapi banyak sekali gitu yang tidak dilaksanakan. Ketika kita nyetir mobil, kita pasang sabuk pengaman dan bagus gitu. Sekarang kan sudah penertiban itu sangat-sangat masif sekali kan, juga terukur lah segala macam kan. Adanya tilang elektronik kan juga langsung menangkap semua tindak tanduk kita selama di jalan. Ini bagus sekali. Selain kita melakukan edukasi, juga dibarengi dengan penertiban itu, sehingga memang ada efek jera yang bagi pelanggar-pelanggar yang dalam tanda kutip nakal tadi, dia tidak melakukan lagi di kemudian hari ini gitu Bang. Oke, baik. Dari Pak Wayan sekarang Iya. pesannya Jadi, buat masyarakat. Ya, pesan untuk masyarakat tentu atas nama Dinas Pendidikan tetap menghimbau kita dari warga sekolah itu kita mulai tentunya bagaimana kita ingatkan agar disiplin dan bertanggung jawab ini yang menjadi penting, supaya karakter di dalam berkendara itu menjadi apa? Menjadi ciri khasnya, ya. Dia bertanggung jawab, kemudian disiplin. Tentu pemahamannya itu yang dari awal yang harus kita selalu ingatkan, dari pendidikan, dari masuk gerbang sekolah, ini yang harus tentu kita imbau, dan sampai nanti ke ada pembelajarannya sehingga pemahamannya bisa. Harapan saya adalah disiplin berkendara, kemudian bertanggung jawab, dan juga karakternya tentu dia bisa menjadi teladan khususnya bagi dia sendiri, dan juga ada pengendara-pengendara di samping dia. Mudah-mudahan ini terwujud. Amin. Amin. Terakhir silakan Pak Suwarno. Untuk masyarakat ya, saya harapkan yang pertama tentunya sebelum berkendaraan bermotor atau kita mengemudikan, tolong rencanakan terlebih dahulu. Rencanakan terlebih dahulu apa-apa yang perlu siapkan sebelum berkendara. Kemudian lagi patuhi rambu-rambu yang ada. Tentunya di jalan raya kita tidak sendiri, ada yang lain. Ya di situ sudah diatur oleh rambu-rambu yang ada. Patuhi rambu-rambu yang ada. Kemudian jaga, hormati, hargai. Tentunya bertoleransi yang baik antar sesama pengendara. Sehingga kita berlalu lintas lebih nyaman. Dan tidak lupa sebelum berangkat berkendara, kita umat beragama tentunya kita diwajibkan untuk berdoa ya. Semoga Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin. Oke, baik Warta People, demikian obrolan saya dengan narasumber saya yang sangat luar biasa pastinya ya. Tetap saksikan Warta Bicara di episode-episode selanjutnya yang pastinya kita akan menyediakan informasi-informasi yang lebih menarik lagi, yang lebih luar biasa lagi. Demikian Warta Bicara hari ini bersama saya, Pran Bernard.